Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam PA online kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, anak-anakku, dan saudaraku semua, mari bersama-sama kita akan menyiapkan diri kita, terkhusus pada minggu ini, kita mempersiapkan Minggu Transfigurasi. Oleh sebab itu, mari kita nanti membahas tentang penderitaan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam PA online ini. Bersama-sama kami akan membahas tentang firman-Mu terkait dengan cerita Ayub tentang penderitaan. Biarlah Engkau berkarya atas diri kami, supaya kami memahami kehidupan kami lewat kacamata firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, tema kita adalah beriman dalam penderitaan. Beriman dalam penderitaan. Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Ayub 1 sampai 22. Saudara, ketika kita hidup pasti pernah merasakan penderitaan dan sengsara. Ini dikarenakan kehidupan itu dinamis. Ada hitam, ada putih, ada naik, ada turun, ada menangis, ada tertawa. Pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah, di mana peran Allah ketika kita menderita? Dan bagaimana sikap iman kita yang benar menghadapi penderitaan? Hari ini kita belajar dari Ayub 1, di mana Ayub 1 menggambarkan sikap iman yang teguh, taat dalam menghadapi penderitaan dan sengsara. Ayub meyakini bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli, pengasih kepada setiap orang yang menderita dan sengsara. Ayub adalah simbol orang yang sempurna dalam hidup. Hal ini nampak di dalam ayat yang pertama. Dikatakan di sana, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang punya moral yang baik dan dia taat kepada Allah. Tidak hanya moral, tetapi Ayub pun di dalam ayat 2 dan 3 memiliki banyak berkat. Kita lihat ayat 2 dan 3. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 perempuan, 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, dan budak yang sangat banyak. Di dalam angka-angka tadi adalah sebuah simbol kelimpahan. Anaknya 7, kesempurnaan jumlah. Demikian juga ketika menyebut binatang, di sana ada angka ratusan, ribuan yang genap. Dan itu ingin menyebut jumlah yang tak terbatas. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ayub begitu saleh, berkat yang melimpah. Dan juga ketika anak-anaknya nakal atau bersalah, Ayub pun segera menebuskan dosa mereka. Yang menarik adalah ayat 6 dan
sampai ayat yang ke-10. Di sana ada dialog antara iblis dan Tuhan. Ingat saudara, kitab Ayub adalah kitab yang paling kuno, dan di dalam tradisi kuno dikenal dengan nama nomisme. Semuanya dari Tuhan. Maka jangan heran di dalam ayat ini dikatakan ada dialog antara iblis dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan nanti menyetujui pendapatnya iblis. Ini karena kitab-kitab yang ditulis sebelum zaman pembuangan Babel bernadakan nomisme. Tetapi nanti ketika ada kitab setelah Babel, terjadilah dualisme. Yang jahat itu iblis, yang baik itu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, terutama ayatnya yang ke-8, dikatakan di sana Tuhan berkata kepada iblis bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini seperti dia, di mana Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan sangat yakin akan kesetiaan, ketaatan Ayub, sehingga mengatakan demikian kepada iblis. Dan iblis juga punya pikiran yang lain. Iblis yakin Ayub itu taat, Ayub itu bisa demikian setia karena mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan. Jika berkat-berkat itu diambil, tentu Ayub akan tidak setia. Lalu Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub karena pemikiran Tuhan berbeda dengan apa yang dikatakan iblis. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19, di sana digambarkan bagaimana Ayub mengalami pencobaan yang bertubi-tubi. Ia kehilangan keledai-keledainya, ia kehilangan kambing domba, kehilangan unta, rumah, anak-anak. Saudara, melalui peristiwa ini, kita sebagai manusia dapat merasakan bagaimana sulit, berat, dan begitu menderitanya Ayub dalam pencobaan. Orang yang sebelumnya hidup dengan sempurna, lengkap, harta melimpah, anak yang banyak, semua hilang dalam sekejap. Sebagai orang yang tidak memiliki kualitas iman dan taat akan Tuhan, pasti akan membuat orang itu mengalami musibah yang demikian, akan meragukan Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan berpaling dari Tuhan, karena dia berpikir ketaatan, kesalehannya kok dibalas dengan penderitaan. Tetapi saudara, menarik di dalam ayat 20 dan 21, di sana menunjukkan betapa luar biasanya Ayub, di mana ketika dia menghadapi kehilangan semua, Ayub mengoyakkan pakaian, mencukur rambut, bersujud kepada Tuhan. Kata mengoyakkan pakaian, mencukur rambut adalah menunjukkan betapa Ayub ini menyesal, betapa Ayub ini merasa berdosa, merasa tidak berharga di mata Tuhan. Dan dia bersujud dan berkata, ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalam kandungan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Sungguh luar biasa perkataan Ayub.
Di tengah-tengah kebahagiaan, berkat melimpah, dia memuji Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan dan kekurangan, bahkan di tengah-tengah kehilangan apapun, dia tetap memuji Tuhan. Inilah kualitas iman. Dan inilah hidup yang dilalui, yang dilakukan oleh Ayub. Benar-benar saleh, taat, takut akan Tuhan. Di tengah penderitaan yang dialaminya, Ayub imannya tidak goyah. Dia tetap percaya kepada Tuhan, bahkan justru bersyukur memuliakan Tuhan. Saudaraku, melalui kisah ini kita belajar bahwa untuk taat, saleh, bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan kelimpahan, mendapatkan kebahagiaan, sukacita, tetapi di tengah kesedihan, di tengah sakit, di tengah kesulitan, penderitaan, kita harus tetap taat pada Tuhan. Karena melalui penderitaan dan pencobaan, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang teguh, kokoh, dan akan ada berkat yang digantikan setelah melalui penderitaan. Untuk itu, mari kita selalu hidup beriman baik di dalam penderitaan atau dalam apapun seperti Ayub. Tetapi saudara, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, mari kita akan menguji diri kita. Ingat saudara, bahwa besok Minggu 14 Februari 2021 secara serentak, baik ketika kita tatap muka streaming, ketika kita online classes, atau ketika kita mendengarkan siaran classes lewat radio, kita semua akan diundang untuk sakramen perjamuan. Maka saya mohon kepada kita semua, pertama, yang di rumah, tolong kita menyiapkan diri kita, termasuk di dalamnya mempersiapkan roti dan anggur, zat padat dan zat cair, bisa digantikan, tidak harus roti dan anggur, tetapi bisa zat padat dan zat cair. Yang kedua, kita memberikan persembahan. Dan yang ketiga, mari kita bertanya ke dalam diri kita. Mari saudaraku, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita menguji diri kita. Di dalam diri kita, kita bertanya yang pertama, apakah saya ini orang yang berdosa? Dan apakah saya ini membutuhkan juru selamat untuk keluar dari dosa itu? Dan yang kedua, apakah saya percaya dan terus meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Saat teduh bagi kita. Saudaraku, siapapun kita yang mengakui kita ini orang berdosa, membutuhkan Juru Selamat, dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan dilayakkan ikut dalam sakramen perjamuan. Amin. Mari kita masuk dalam diskusi.